Ambil paksa jenazah COVID-19 kembali terjadi. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, aparat kepolisian dikerahkan untuk mencegah warga yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19. Personil kepolisian dari Polresta Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat langsung dikerahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram setelah keluarga dan kerabat pasien COVID-19 yang meninggal dunia berupaya mengambil paksa jenazah korban untuk dimakamkan secara biasa. Mediasi antara aparat dengan keluarga korban berlangsung alot. Jangan tebeng nih, perwakilan doang duduk. Warga desa Telagawaru mengambil paksa jenazah karena tak percaya dengan hasil tes swab RSUD Kota Mataram yang menyatakan almarhum positif COVID-19. Menurut warga, almarhum telah memiliki riwayat penyakit ginjal dan rutin memeriksakan diri ke rumah sakit. Punya pekerjaan di luar desa Telagawaru nanti bisa divonis COVID juga nanti kan gitu, jadinya bisa dipecat nanti dari pekerjaannya itu wajar saja itu untuk membantu yang lain, jadinya terpaksa meyakinkan para medis itu bahwa inilah bukan sakit corona tapi ini gagal ginjal. Menurut Kapolresta Mataram, sebelumnya pihak keluarga telah meminta jenazah diambil lebih awal untuk dimakamkan. Namun belum diizinkan rumah sakit karena ada SOP yang harus dijalankan. Setelah bersepakat, jenazah dibawa menggunakan ambulans desa dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Kepercayaan hasil swab itulah mereka ingin mengambil, tapi sekali lagi sekarang tidak ada pengambilan paksa. Tetap proses pengambilan jenazah mulai dari tempat jenazah dilakukan kegiatan oleh rumah sakit, itu tetap harus ikuti protokolnya. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, warga desa Kedawang, Kecamatan Nguling mengambil paksa jenazah pasien reaktif COVID-19 dari Rumah Sakit Dr. Sudarsono. Jenazah langsung dibawa warga menuju kampung halaman menggunakan mobil pickup. Peristiwa terjadi pada hari Sabtu 25 Juli. Warga berbondong-bondong datang untuk mengambil jenazah MA, padahal hasil rap tes MA dinyatakan reaktif, sedangkan hasil swab belum keluar. Wakil Bupati Pasuruan langsung mengimbau tokoh masyarakat dan warga untuk tidak melayat dan tidak mengantarkan jenazah sampai pemakaman. Karenanya saya minta panjenengan jangan sampai juga ikut-ikut ke makam. Saya minta tidak usah ikut karena sudah Pemakaman dilakukan oleh petugas ber-APD lengkap, warga tetap ngotot mengantar jenazah dengan tidak mengenakan masker dan enggan menjaga jarak. Kontributor iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia membuka layanan rapid test seharga Rp85.000 di sejumlah stasiun di Pulau Jawa. Rapid test khusus untuk penumpang kereta api jarak jauh. Mulai hari ini, PT Kereta Api Indonesia membuka layanan pemeriksaan COVID-19 berupa rapid test. Rapid test diperuntukkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh. Namun, calon penumpang harus membayar Rp85.000. Menurut saya cukup membantu ya, karena pasti banyak orang yang mau bepergian. Terus kalau misalnya mau tes rapid di lab atau di rumah sakit itu memang butuh waktu yang cukup lama karena kita harus ada janji dulu sama dokter. Kemudian harganya juga jauh lebih murah di stasiun. Jadi memang menurut saya lebih membantu. Rapid test di stasiun kereta api merupakan salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, sehingga keamanan dan kenyamanan perjalanan jarak jauh dapat lebih terjamin. Masyarakat itu screening awal sebagai protokol untuk untuk naik kereta jarak jauh gitu. Nah, jadi opsinya kan bisa rapid test, bisa juga swab test, dan rapid test ini diperbolehkan dan ini cepat sekali ya. Ya kira-kira mungkin nggak sampai 2 menit ya, sudah bisa keluar hasilnya gitu. Layanan rapid test ini dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Ada 12 stasiun yang membuka layanan ini. Namun saat ini baru stasiun Pasar Senen yang mulai membuka layanan rapid test.
Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Masyarakat Nusantara Sehat menggelar unjuk rasa menolak kebijakan rapid dan swab test di Denpasar, Bali. Mereka menilai kebijakan deteksi virus corona itu membebani rakyat. Massa yang tergabung dalam Masyarakat Nusantara Sehat Manusa menggelar aksi jalan kaki menolak kebijakan rapid test menuju lapangan Renon, Denpasar, Bali. Aksi juga diikuti drummer Superman is Dead, Igede Ari Astina atau yang akrab dikenal Jering dan istrinya Nora Alexandra. Massa demo tolak rapid test ini bahkan mengabaikan protokol kesehatan. Pengunjuk rasa menolak kebijakan rapid test dan swab test yang menjadi syarat administrasi perjalanan. Mereka menduga rapid test menjadi ladang bisnis baru oknum tak bertanggung jawab. Ya itu kan kita duga dan bisa jadi itu akan menjadi ajang bisnis baru ketika itu dipaksakan kayak gitu loh. Kan sekarang kita tahu, sekarang kita berpijak kepada rapid test dan swab test yang menurut para ahli dan pakar sampai perhimpunan rumah sakit dan juga perhimpunan dokter mengatakan bahwa rapid test dan swab test itu nggak berguna. Ya ngapain kita lakukan? Massa menuntut Gubernur Bali Iwayan Koster membebaskan pengguna jasa transportasi dari rapid dan swab test yang dinilai membebani warga. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. 12 staf rektorat dan dosen Universitas Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan satu dosen meninggal dunia. Pihak universitas pun menutup sementara lingkungan kampus. Universitas Sumatera Utara atau USU menutup sementara lingkungan kampus dari tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2020. Penutupan ini dilakukan usai 12 rektorat dan dosen USU positif COVID-19. Salah satu dosen yang bertugas di Fakultas Teknik bahkan meninggal dunia. Jadi mereka saat ini masih menutup. Karena memang dari yang positif COVID itu ada 12 orang. Masih sesuai seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah ini semua masih kita telusuri terus. Dan ini berjalan sesuai dengan keadaan yang kita harapkan. Kenapa? Info terakhir saya dengar itu Pak Rektor sendiri pun kalau nggak salah sudah selesai isolasinya. Saat ini Satgas COVID-19 Medan masih melakukan tracing terhadap orang yang pernah berkontak langsung dengan 12 kasus positif ini. Rektor USU yang juga positif COVID-19 sempat bertemu dengan Kepala Daerah Deli Serdang dan meninjau UTBK di USU. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Konfirmasi positif COVID-19 telah menembus 100.303 kasus. Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan Indonesia masih dalam kondisi krisis, bahkan dalam sepekan terjadi peningkatan wilayah zona merah yang tersebar di 7 provinsi. Konfirmasi positif COVID-19 telah menembus 100.303 kasus. Indonesia berada di urutan 142 dari 215 negara di dunia, sementara di Asia, Indonesia berada di urutan ke-28 dari 49 negara. Dengan jumlah kasus ini, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan Indonesia masih dalam kondisi krisis. Bangsa Indonesia mencapai angka yang secara psikologis cukup berarti, yaitu 100.000. Dan ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis. Untuk itu kita perlu tetap waspada bahwa masalah ini masih berada di Indonesia dan di seluruh belahan dunia. Apalagi dalam sepekan terakhir terjadi kenaikan jumlah zonasi risiko dari 6,81% menjadi 10,31%. Jumlah kabupaten kota yang masuk zona merah pun bertambah dari 34 menjadi 53 zona merah yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Sumatera Utara. Satgas Penanganan COVID-19 pun mendata penularan COVID terjadi di klaster pasar dan pelelangan ikan, lokal transmisi, fasilitas kesehatan, tempat seminar, pusat perbelanjaan atau mal, tempat ibadah,
dan klaster yang semakin meningkat kasus positifnya di perkantoran. Melihat konfirmasi COVID-19 yang semakin meningkat, membuat warga khawatir. Agak mengkhawatirkan sih ya sebenarnya, tapi kalau selama kita menjaga protokol kesehatan dengan baik, ya insya Allah lah bisa berkurang gitu. Makin ini sih bikin takut juga sebenarnya gitu. Apalagi orang kantoran ya, sebenarnya di kantor masih protokol kesehatannya masih kurang sih sebenarnya. Ya saya sih berharap semoga kita semua bisa sama-sama saling bahu-membahu biar angkanya nggak makin nambah terus. Meski ada kekhawatiran, pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 masih sering dijumpai, seperti tidak menggunakan masker, mengabaikan jarak fisik, hingga mengambil jenazah konfirmasi atau probable COVID-19. Pemerintah pun berupaya untuk menekan penurunan kasus meninggal, mengendalikan kasus baru, dan meningkatkan angka kesembuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta masih mengidentifikasi munculnya klaster baru COVID-19. Selain di pasar, rumah sakit, dan perkantoran, pusat perbelanjaan juga tengah menjadi perhatian. Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta warga ibu kota untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, klaster macam-macam, ada di pasar, ada di rumah sakit, di komunitas, belakangan ada klaster di perkantoran. Untuk itu kami sekali lagi menyampaikan, sebagaimana sering kami sampaikan, bahwa di masa pelonggaran ini kami minta masyarakat untuk tetap berada di rumah, bahwa tempat yang terbaik adalah berada di rumah. Diperbolehkan keluar rumah untuk urusan yang sangat penting dan bagi mereka yang sehat, bagi yang lansia, anak-anak tidak diperkenankan keluar rumah. Pak, klaster mall juga mulai muncul ya Pak, katanya ada di Plaza Senayan sama Pacific Place itu ada apa pegawai mall di sana yang Ya, itu sedang terus kita identifikasi ya. Jadi kami memang terus melakukan testing sebanyak mungkin. Tujuan testing tidak lain adalah melakukan identifikasi. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Aktivitas anak-anak penyandang disabilitas masih terus berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Sambil menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, anak-anak penghuni panti sosial tetap berkreasi dan belajar meski hanya beraktivitas di dalam panti. Membuat kerajinan tangan menjadi aktivitas sehari-hari anak-anak penyandang disabilitas di Rumah Azaki, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagi mereka, pandemi COVID-19 bukanlah penghalang untuk tetap berkreasi, meskipun hanya di dalam panti. Tak hanya itu, rutinitas ibadah pun tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tentu agak berbeda ya, misalnya kalau kondisi normal kan mereka normal. Kalau kondisi seperti ini mereka itu ya belajarnya juga ada yang terhambat juga gitu. Misalnya kan yang seperti mereka harus pulang pergi karena kondisi pandemi, dia yang dari akses kota ini kan mereka terhambat karena ada zona merah atau harus ada mengikuti protokol kesehatan. Semangat yang ditunjukkan para penyandang disabilitas ini mendapat dukungan dari MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia. MNC Peduli hadir memberikan paket makan siang untuk disantap bersama seluruh penghuni panti. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo, seperti itu. Ancaman virus corona tidak boleh merenggut kebahagiaan para penyandang disabilitas di negeri ini. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi supaya mereka bisa tetap tersenyum dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.